Halo semuanya, kembali lagi di Sempok TV bersama gua Handoyo. Masih di Bicara Buku. Jadi kali ini gua akan membahas tentang buku yang sudah cukup lama. Ini bukan buku standalone, kali ini adalah buku yang komik ya. Tapi komik ini spesial gitu, karena pas spesial nanti gue bahas gitu kan. Dan gue juga mau ngomong terima kasih buat lo semua yang mengklik video ini. Jangan lupa subscribe sebagai dukungan buat gue. Semoga gue biar lebih semangat lagi bikin video ke depannya gitu ya kan. Jadi buku yang pengen gue bahas adalah komik, tapi ini adalah komik biografi gitu. Kelihatan nggak? Burem nggak? Semoga nggak burem ya. Ya ini adalah komik ya kan, nggak terlalu tebal, tapi ceritanya benar-benar sebuah komik yang mengedukasi banget kalau menurut gua. Tebalnya adalah berapa ya? Gue juga nggak terlalu hafal juga, tapi 217 ya, 217. Ini adalah sebuah biografi tapi disajikan dalam bentuk komik cerita bergambar gitu ya, yaitu adalah Kiichiro Toyoda. Ini buku rekomendasi banget buat kalian semua yang sekarang sedang di rumah aja, mungkin sedang bingung cari hiburan apa, tapi ini adalah hiburan yang bukan hanya hiburan tapi juga menambah wawasan kalian. Selama ini mungkin teman-teman ngelihat ya produksi dari Koichiro Toyota ini, yaitu adalah mobil ya Toyota ya kan. Seperti yang teman-teman tahu, ini ada banyak lah mobil Toyota di Indonesia ya kan, di jalanan gitu. Tapi teman-teman tahu nggak sih sejarah bagaimana pabrik Toyota itu bisa berdiri? Nah, di sini di buku ini akan diceritakan bagaimana seorang Keiichiro Toyoda, seorang anak dari perusahaan. Kalau teman-teman tahu, ini sedikit spoiler, jadi Toyota adalah sebuah pabrik mobil yang dulunya berasal dari pabrik tenun. Ya, jadi seperti Indonesia mungkin beberapa waktu lalu kan ingin punya SMK ya, tapi Indonesia kemudian nggak tahu lagi seperti apa kelanjutannya, belum tahu. Tapi di sini adalah bagaimana Jepang mampu untuk lepas dari dominasi mobil-mobil Eropa, karena waktu itu mobil-mobil Eropa seperti Ford gitu banyak merajai di Jepang, sama seperti yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Bagaimana mobil-mobil Jepang banyak membanjiri mobil Indonesia ya kan. Yang terbaru juga ada dari Cina, misalnya Wuling gitu kan. Nah, ini adalah bagaimana perjalanannya, awal mulanya teman-teman bisa tahu bagaimana sebuah pabrik ya kan bisa lahir di Jepang gitu, di bawah di bawah monopoli ya kan, di bawah kekuasaan mobil-mobil Eropa yang waktu itu. Jadi di Koichiro Toyoda ini teman-teman juga bisa menambah wawasan lah. Mungkin belum ada yang mungkin belum beruntung punya informasi tentang itu. Jadi ini adalah komik-komik yang enak banget dibacanya, khas ya, khas Jepang gambarnya, terus bahasanya juga komik banget. Terus kita juga bisa melihat etos kerja dari orang-orang Jepang, bagaimana kemauan mereka untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi tujuan mereka gitu. Luar biasa sih. Ada beberapa buku yang seperti ini. Ini adalah karya dari Elek Media Koputindo ya kan. Ada beberapa, tapi gue baru punya satu. Gue pengen beli lagi sebenarnya. Ada sebuah cerita juga tentang Honda, yaitu pabrik Honda, motor Honda juga sama disajikannya dengan seperti ini, dan ini keren banget gitu.
Jadi itu aja yang pengen gue sampaikan. Terima kasih yang udah nonton di video gue, ya kan. Buat lo semua yang cari hiburan, mungkin cari buku, ya bisa lah dicari. Ini harganya nggak tahu berapa, udah lupa, udah lama. Tapi ini adalah buku yang worth it banget buat dibeli. Gue nggak tahu harganya berapa ya. Kalau harganya murah, ya lebih worth it lagi kan. Jadi itu aja yang pengen gue sampaikan. Terima kasih untuk yang udah nonton video gua, ya kan. Komen-komen di bawah, misalnya kalian punya buku yang pengen gua bahas, eh, boleh jadi mungkin bukunya juga gua punya, gitu kan. Jadi gua akan bahas mungkin secara versi gua gitu, secara pandangan gua. Dan kalau lo semua nggak suka spoiler, boleh juga komen gitu. Atau teman-teman suka sedikit-sedikit di spoilerin, ya komen juga. Kalau gue secara pribadi sih spoiler ya, asal nggak di ide ceritanya ya, sebuah kisi-kisi yang menguatkan gue untuk terprovokasi lah untuk, wih bukunya keren nih kayaknya. Gue si agak-agak ini kayak apa ya, trailer film gitu. Mungkin gue akan welcome aja sih menurut gue ya, karena gue juga pengen, secara gue pribadi gue pengen mengeluarkan uang untuk membeli buku itu, yang buku yang memang buat gua nggak, akhirnya di ujungnya di belakangnya itu nggak bikin gua kecewa gitu. Jadi spoiler dikit sih, agak-agak termaafkan buat gua, secara gua pribadi ya. Lo boleh nggak sependapat sih, asal spoilernya bukan di twistnya. Kalau twistnya yang lo bilangin, cerita utuhnya yang lo bilangin, ini kampret lah menurut juga ya. Ya itu males juga kalau ada yang bikin spoiler semacam itu kan, karena memang kasihan juga si penulisnya ya, karyanya harus di apa yang sudah dibangun gitu, apa yang sudah dicoba dirancang dari depan. Misalnya kayak novel-novel trailer gitu kan, misalnya kalau dia kan udah membangun suasana, udah membangun cerita sedemikian rupa, bagaimana penokohannya, terus ketika itu kan untuk membuat eskalasi ya, peningkatan gitu, sampai akhirnya meledak di twistnya gitu. Kalau tiba-tiba lu spoiler di twistnya gitu kan, ya kampret gitu. Buat apa kita jadinya melalui fase dimana eskalasi itu sedang dibuat oleh si penulisnya gitu. Gua sih bilang gitu ya. Tapi untuk sedikit kisi-kisi agak provokatif gitu agar beli sih, gua oke-oke aja. Makasih yang udah nonton video gua. Jangan lupa like, comment, subscribe gitu kan. Apa-apa aja yang pengen kalian lihat di video gua. Terus juga apa ya? Terus juga belakangan ini ada isu yang lagi lumayan lebar, yaitu terkait pembajakan PDF gitu ya. Cobalah kalian sedikit bayangkan gitu, sedikit membayangkan bagaimana kalian sudah bercapek-capek gitu kan membuat karya, terus karya kalian dicuri gitu ya. Mungkin kalau ya nggak ada benarnya lah, pencurian nggak ada benarnya, karena memang banyak kan orang-orang yang kemudian mencoba untuk hidup dari karya penulisan ini gitu. Jadi banyak orang-orang yang kemudian bekerja di seni ini gitu kan, di bisnis ini gitu. Kalau kalian mencuri karyanya juga sangat disayangkan gitu. Pengen membaca tapi kemudian mencuri karya, sangat-sangat disayangkan. Itu aja yang pengen gue sampaikan. Dadah.